Bapak, Ibu. Malam ini kita akan sama-sama menyaksikan dan mendengarkan eh, paparan materi dari Pak Iman Nugraha, SPDI, dengan judul Melejitkan Potensi Kreativitas dan Inovasi Diri, Metode Quantum Creativity. Saya bacakan dulu ini CV dari Pak Iman. Pak Iman Nugraha ini lahir di Bandung dan sekarang sudah memiliki 3 orang anak. Aktivitas beliau eh, mengelola Yayasan Pendidikan dan Sosial Albayan Insan Mulia di Bekasi sejak tahun 2008, yaitu di bidang pendidikan serta menyelenggarakan training-training seputar pengembangan diri melalui School of Kreator Inovator Indonesia. Untuk bidang sosial, membantu fakir miskin dan yatim piatu yang ada di lingkungan yang kekurangan dari sisi ekonomi serta memiliki keluarga binaan yang dibantu oleh yayasan. Juga mengelola bisnis barang-barang impor dan sekarang lebih fokus pada bedah produk barang impor. Beliau sudah memiliki karya-karya inovatif yang banyak, tapi ini belum dihak patenkan, antara lain berupa perangkat atau alat sebanyak 30 karya, kemudian metode, karya, ratusan puisi dan 5 lagu Islami, permainan anak-anak sebanyak 20 jenis, dan buku antologi ada 3 karya. Untuk mengetahui lebih lanjut apa sih yang dimaksud dengan ini metode quantum creativity, mari kita saksikan bersama-sama paparan dari Pak Iman Nugraha. Waktunya hingga pukul 20.30. Enggak, dipersilakan Pak Iman. Baik, Bu. Tidak dilempar dulu ke moderator, Bu? Udah, saya langsung bacakan aja ya. Pak Makmun ya? Ya. Ya, Pak Makmun, saya sudah bacakan. Ya, siap. Ya, silakan dibuka untuk sesi pertama paparan materi, Pak Makmun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati presenter kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Iman Nugraha, Sarjana Pendidikan Islam, Ibu Isdaryani, serta rekan-rekan lain yang hadir menyimak acara ini. Acara kita ini pada malam hari ini adalah dengan mengambil tema melejitkan potensi kreativitas dan inovasi diri, suatu metode quantum creativity yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Iman Nugraha, dan kita berharap mendapatkan ilmu darinya pada sampai jam 20.30 nanti. Untuk mempersingkat waktu, kepada Pak Iman Nugraha dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, pertama kami ucapkan terima kasih yang sudah hadir, dan saya doakan hartanya berlimpah, mobilnya mewah, rumahnya megah, bisa pergi
haji ke Mekah, tawaf Amin. 7 kali keliling Ka'bah, sa'i antara Sofa dan Marwah, pulang haji semangat ibadahnya bertambah. Keluarganya menjadi sakinah, mawadah, warahmah, anak-anaknya soleh dan solehah, dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya robbal alamin. Keren, keren. Baik Bapak Ibu, di sini kelompok kami pada materi yang kedua ini berkaitan dengan melejitkan potensi kreativitas dan inovasi, di mana metode ini merupakan metode ciptaan saya sendiri dan sudah diaplikasikan di beberapa sekolah, belum semuanya. Seperti apa metodenya? Sebentar, slide-nya tidak bergerak nih. Di sini metode ini lebih mengedepankan kepada teknis. Teknis bagaimana seseorang bisa menghasilkan sebuah karya baru, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak. Karya-karya baru bisa berupa bentuk modifikasi ataupun bisa berupa sebuah penemuan-penemuan baru. Sebentar, slide-nya agak nge-lag nih slide-nya. Baik, kalau saya coba cerita sedikit berkaitan dengan ada sebuah cerita, ada anak yang mau masuk sekolah, kemudian ditolak oleh guru, termasuk oleh pihak sekolah, dengan alasan si seorang anak itu tidak memiliki kemampuan dalam proses menerima mata pelajaran. Karena si anak tersebut memiliki latar belakang keterbelakangan mental. Sehingga si orang tuanya memasukkan ke sekolah manapun tidak ada yang mau menerima. Akhirnya si anak itu disekolahkan, dididik oleh orang tuanya sendiri, terutama oleh ibunya. Nah, itu sebuah kisah nyata yang dialami oleh penemu zaman dulu, yang kisah itu adalah dikenal tokohnya yang bernama Thomas Alva Edison. Jadi sejak dahulu Thomas Alva Edison tidak pernah mengenyam dunia pendidikan. Namun berhasil karya-karyanya bisa dimanfaatkan oleh slide-nya tidak bisa bergerak lagi, nge-lag lagi. Pada intinya, dari metode ini, kita langkah pertama harus mengenal dahulu berkaitan dengan virus. Tidak hanya yang saat ini, wabah yang menimpa seluruh dunia itu virus COVID-19. Dalam mengembangkan sebuah kreativitas, kita mengenal virus. Virusnya, sebentar. Kok nge-lag? Gak bisa bergerak nih slide-nya. Tombol-tombol. Baik. Kita lewat. Nah, kita coba peta konsepnya berkaitan dengan metode kuantum kreatif ini seperti ini. Dalam melakukan proses kreativitas, baik itu kreativitas seputar apapun itu, terhadap apapun itu, yang harus kita ini adalah 3 hal. Yang pertama adalah mengenal virus, mengenal rambu-rambu, dan mengenal realisasi. Kalau pengembangan itu lebih jauh lagi, tingkatannya lebih tinggi lagi. Nah, yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan ketika saat kita melakukan kreativitas ataupun inovasi yang kita lakukan, kita harus mengenal virus. Kenapa? Karena kalau tidak mengenal virus ataupun nanti rambu-rambu, maka kreativitas seseorang
akan mudah hancur. Saya menyebutnya virus ini adalah disebut dengan virus penghancur kreativitas dan inovasi, disebut dengan virus limbah. Limbah itu apa? Ada 3. Li-nya itu lingkungan yang buruk, bah-nya itu adalah bahasa yang meracuni, H-nya itu adalah Pak Haji, Bantu aja Bu Is, Pak Hajinya bisa nggak ada. langsung sama saya sama Bu Is. Pak Haji, nggak. Haji Makmunnya ada ya? Baiklah, Oh, ada. saya ambil alih aja untuk berikutnya. Kalau ada yang ingin bertanya, kita buka untuk sesi tanya jawab. Dipersilakan. Suaranya ini. Boleh saya bertanya kalau ada yang belum bertanya? Silakan Bu. Boleh saya bertanya? Mangga Ibu. Kalau belum ada yang bertanya, materinya sangat oke ya. Pak Iman, materinya sangat luar biasa sekali ya tentang melejitkan potensi di kemampuan ini, sesuatu yang hari ini tuh agak sulit pada anak-anak. Saya mau bertanya begini, kan di situ ada uji kelayakan. Berarti tetap anak itu harus kita bantu ya, termasuk misalnya layak enggak dan sebagainya. Itu bagaimana Pak? Kita memberi rambu-rambu gini terus nanti diuji atau bagaimana, atau biarkan mereka sendiri yang menguji, biarkan mereka yang melakukan, begitu gimana tuh? Ini langsung dijawab atau bagaimana? Mangga. Baik, Langsung dijawab. langsung ya. Seperti apa yang pengalaman saya lakukan ketika proses pengujian karya si anak ataupun seseorang itu lebih baik dari sisi kitanya atau sisi gurunya yang melakukan pengujian kelayakan sebuah karya. Jadi tidak dibebankan kepada si anak tersebut karena dari sisi kita yang memiliki lebih pengalaman dalam hal di lapangannya gitu Bu. Oh iya ya, betul. Itu kalau di sekolah ya, kalau anak-anak. Sebentar kalau kita untuk diri sendiri, kita menerapkannya bagaimana Pak? Kan ini bisa untuk dewasa, untuk siapapun gitu. Ya. Kalau menerapkan untuk dewasa, biasanya saya melakukan coaching. Ketika pertama diberikan materi training dulu, kemudian dalam beberapa bulan kemudian pihak sekolah memanggil saya untuk melakukan coaching kepada guru-guru. Karyanya itu layak atau tidak untuk dipublish seperti itu. Jadi tetap ada tingkat kelayakan yang bisa harus memang lebih menguasai di atas kita ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih Pak Ya, Iman. sama-sama Bu. Yang lainnya mungkin? Pengalaman lain. Kalau belum ada yang bertanya, pengalaman-pengalaman lain Pak Iman coba Ya. tentang melejitkan kreativitas ini. Dari pertama tadi disampaikan mengenai ada pihak sekolah yang meminta siswanya bagaimana sekolahnya itu menghasilkan sebuah karya baru dari siswa. Itu sudah tadi disampaikan ya, banyak karya yang mereka lahirkan walaupun hanya sebatas sifatnya maket ataupun miniatur. Kalau untuk guru, saya lebih terjun ke lapangannya itu ketika ada yang minta, saya langsung
action ke sekolah tersebut. Kalau ke guru terakhir, minta bagaimana metode pembelajaran terhadap siswa yang lebih efektif dan efisien. Nah, lebih ke arah itu. Jadi materi trainingnya fokus ke arah itu, kemudian si guru-guru melakukan kreativitas, melakukan metode-metode kreasi sendiri yang memang aneh-aneh menurut kita. Tapi yang aneh-aneh tersebut memang akan kedepannya akan menjadi sesuatu hal Kreatif ya, yang sesuatu yang baru. inovatif, sesuatu yang baru. Karena itu merupakan Betul, hal-hal betul. yang baru ya. Hal-hal yang baru yang orang lain belum tentu bisa nerima. Tetapi ketika itu diaplikasikan akan bisa diterima. Itu pengalaman sendiri ketika saya membuat tas di samping. Kalau dulu zaman sekolah orang lain pada memakai tas biasa, tas gendong, tas selendang, saya menggunakan tas yang di paha. Itu semua orang mencemooh. Semua orang termasuk guru pun, kenapa harus memakai tas yang di paha, yang ukuran tasnya itu seukuran buku. Dan sekarang ini malah justru banyak dibuat oleh para pengusaha-pengusaha tas-tas kecil sekarang ini. Iya, betul. Iya, iya. Iya, betul ya. Jadi memang kreativitas itu harus diasah ya, Ya, dicari gitu. Cuma kadang untuk jangankan untuk itu menulis saya suka mentok di mana gitu kok tidak bisa, kadang ide-ide itu tumpul. iya Apalagi betul. sudah berusia. Bagus Pak Iman, luar biasa ya. Dari yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalaupun misalnya sedikit menginformasikan, kalaupun misalnya sekolahnya membutuhkan metode ini, kami siap untuk turun ke lapangan. Oh bisa ya Pak Iman biasa menjadi coach orang-orang ya, alhamdulillah. Bisa baik untuk guru ataupun untuk siswa. Tapi untuk siswa pun untuk minimal SMP kelas 3. Kalau di bawah SMP kelas 3 itu agak sedikit kurang efektif ya. Susah ya anak-anak ya. Mhm. Bukannya kreativitas itu harus mulai ditumbuhkan dari sejak kecil. Apalagi sekarang di SD pun ada STEM, apalagi di TK juga. Dan itu mungkin bisa sebetulnya, Mak, ya diterapkan. Betul. Justru ini tadi karena dengan banyaknya impor dari Cina yang menjadikan kita terlena, karena dari Cina itu banyak produk-produk yang serba instan ya. Jadi Ya. apapun barang yang masuk itu tinggal tinggal beli. Jadi tidak ada proses untuk membuat sendiri. Hmm, Nah, sehingga dan itu lama bertahun-tahun, berbulan-bulan, tahun-tahun dan seterusnya menjadikan itu kita ternina bobokan oleh keadaan seperti ini. Sehingga kreativitas kita itu menjadi tumpul, betul betul. ditambah dengan lingkungan yang tidak mendukung. Hmm, lingkungan ini sekali ya sebenarnya kuat sekali. Ya, kuat sekali. Makanya tadi virusnya ada 3 kan tadi. Terus ya bagus istilah-istilahnya. Nanti PPT-nya mau lah. Boleh, boleh, Bu. Hadir di sini PJ kita, terima kasih Ibu Tin. Mangga barangkali mau memberikan masukannya nih. Luar biasa sekali materi barusan disampaikan oleh Pak Iman. Terkait teknis atau apa. Kalau yang sekarang ini sedang saya kembangkan berkaitan dengan ini, cara berhitung cepat rumus Pitagoras. Jadi tanpa perlu menghitung.
itu sedang dikembangkan. Kemudian bagaimana menangani banjir agar tidak masuk ke dalam rumah. Jadi ada Hmm, alat yang saya coba buat, walaupun banjir melebihi lantai rumah kita tidak masuk. Itu tahun lalu di ininya, di konsepnya. Begitu sekarang ini kan bermunculan tuh, ada yang hampir mirip seperti itu. Tapi saya lebih ke arah menekankan konsepnya yang berbeda, konsep penutupan pintu dan setiap pintunya berbeda. hmm. Pakai alat ya seperti karet gitu atau apa? Iya, dengan antara gabungan karet dengan karet sehingga air tidak bisa masuk. Hmm. Jadi walaupun saya usia udah tua, eh, targetnya setiap tahun harus melahirkan karya. Biasa. Ada yang sangat kecewa, waktu itu saya ada di dalam komunitas kreator di Bandung. Saya kecewa dengan teman saya, dia melahirkan karya karena dia tidak mengenal rambu-rambu. Jadi dia membuat karya tato berwarna atau tato full color. Saya tidak sependapat, kenapa? Karena itu ranahnya sudah menyimpang. Ketika kita melahirkan sebuah karya yang urusannya terhadap dengan hal-hal yang menyimpang, ranah-ranah agama, itu jangan dilakukan kreativitas seperti itu. Betul betul. Tapi sekarang ini kan bermunculan ya, tato full color. Eh, itu mah karena mereka nggak paham ya. Jadi tetap kita ada pedoman-pedomannya ya sebagai umat Islam. Ya, seperti ke tadi, ada yang ngaku nabi, mengaku istri malaikat, terlalu ya itu. Yang kebangetan. Karena yang perlu ditekankan sejak dini itu adalah terhadap rambu-rambu dan virus. Betul. Terus ya, seperti motivasi-motivasi ya bahasa tadi itu harus memang memacu anak untuk senantiasa bersemangat, jangan merendahkan. Itu juga mungkin bagian daripada kita tidak mematikan kreativitas mereka ya. Iya, betul sekali, Bu. Ini mana teman-teman lainnya nih? Host sama moderator boleh dong juga sharing. Kalau kira-kira pesertanya Ibu Tini, saya tuh mendengar suara Bu Tini, host ini kita, instruktur kita, barangkali dia bisa memberikan masukan. Bu Tini, halo. Bu Tini Mulyawati. Ya, Ibu PJ Ini kita. saya Bu Is. Ini moderator. Bu Is. Nah, iya Bu Is moderator ya. Ini Bu Iya, Tin kita. ada Bu Oke. Tin. Ya. Ibu ini masih direkam kan? Masih sih sama Pak itu, Masih, Bu. Ya, Kak Iman. rekaman terus berjalan. Sementara kalau kita misalnya masih sampai jam berapa kita? Jadwalnya sih sampai 20.30 Ibu. Ini sekarang sudah Kenapa saya 20.30 loh, ini sudah kali 23.5. udah ya. Iya, karena kan tadi juga mulainya 20.45. Mundur ya. Tuh 19. iya. Sepertinya ada chat Ini masuk ada, pertanyaan. oh ya. Ini Nah. dari ada pertanyaan ini Enggak. Pak Iman ini guru atau bukan? Bisa ditanyakan di kelas berapa? Bagaimana jika terbentuk dengan padatnya KD yang harus disampaikan? Jadi dengan metode ini, apakah ada hubungannya dengan KD gitu? Apakah misalnya harus dipadatkan KD-nya untuk membentuk suatu bentuk metode ini? KD itu apa, Bu? Kompetensi dasar, Bu. Pak. Jadi ada capaian-capaian yang harus ditempuh ketika mengajar. Iya. Kompetensi dasar. KD ya, KD. Iya. Kadang-kadang kita kan mengajarkan pacuannya dari acuannya dari KD gitu.
Kalau Kompetensi dasar dari materi. pertama, saya bukan guru, Bu. Walaupun pernah mengajar 2 tahun di SMP pesantren ya. Sekarang lebih fokus mengelola yayasan di bidang pendidikan dan sosial. Pendidikannya itu lebih ke arah ketika sekolah-sekolah membutuhkan training-training saya langsung mensupport gitu. Jadi saya lebih mensupport dunia pendidikan itu dari luar, bukan dari dalam. Lalu bagaimana pertanyaannya? Bagaimana jika terbentuknya dengan padatnya KD yang harus disampaikan? Nah, ini yang apa namanya? Yang menjadikan peran seorang guru yang harus lebih kreatif lagi. Yang makanya tadi di awal disampaikan bagaimana seseorang itu yang belum kreatif menjadi lebih kreatif, yang lebih kreatif jadi super kreatif, dan yang super kreatif yang jadi lebih inovatif. Nah, otomatis setiap ada permasalahan di sini dijadikan ini sebuah masalah, masalah yang harus membutuhkan solusi. Nah, solusinya itu kita cari dengan konsep yang tadi metode quantum creativity ini. Nanti akan lahir karya-karya baru, termasuk dalam tadi bagaimana jika KD-nya itu padat. Nanti akan lahir sendirinya, akan bisa mengelola sendiri bagaimana menghadapi hal-hal aktual di lapangan. Jangan terlalu dekat lihatnya, jangan duduk bungkuk Mungkin sakit. bisa. Sini aja sampai gue dipegangin, saya dibungkuk punggungnya sakit. Tapi memang Pak Iman, bisa jadi kalau guru kelas tuh terbentur atau guru apapun gitu terbentur antara ingin membentuk kreativitas dengan KD mereka yang harus dicapai. Sehingga mungkin Pak Iman menyadari ya bagaimana di kita mata pelajaran SD begitu banyaknya, KD yang dituntut banyak. Saya kadang mereka asal KD tercapai saja, seperti guru juga asal KD tercapai saja sudah memenuhi KKM. Jadi ini hal-hal kreativitasnya itu agak terabaikan. Mungkin ini bisa jadi masukan nanti Pak Iman misalnya kebijakan anak tuh agak dilonggarkan supaya dia bisa lebih guru bisa lebih berkreatif, anak juga bisa lebih kreatif ya begitu mungkin Pak Iman ya. Iya, iya. Banyak memang keluhan KD berat, anak terkejar-kejar target yang harus dicapai. Memang itu yang sangat sulit sekali ya. Dan itu pun pernah ya. Sempat saya sampaikan berkaitan dengan hal ini. Tapi kalau mungkin di swasta lebih fleksibel mungkin ya. Betul. Karena saya lebih banyak di tingkat levelan swasta sih. Sehingga saya bisa masuk di sana sehingga usia SMP walaupun tidak semua satu kelas melahirkan karya baru, ada 5 atau 6 orang mampu melahirkan karya baru. Akhirnya dijadikan prototipenya oleh pihak sekolah swasta itu untuk bisa naik ke permukaan dengan karya-karya siswanya itu. Betul. Orang tua kan mencari itu sebenarnya ya memang. Kemudian kita terkait dengan rapot, terkait dengan hal-hal yang kaku ya sepertinya. Kalau seperti swasta yang Pak Iman barusan lakukan sebetulnya sudah sangat bagus sekali. Ya seperti kita mungkin Pak Iman sering mendengar ya bagaimana orang Jepang mereka di kelas 1 saja hanya belajar membungkuk atau belajar apa tapi terus jadi kebiasaan. Buat apa lah. Seperti ada yang harus dirubah juga ya di kita. Pelajaran. Nah, itu untuk melakukan perubahan itu dari pihak sekolah negeri itu seperti apa, Bu ya? Ini ada jawaban nih Pak Iman. Mudah-mudahan dengan program Panadim dengan Merdeka Belajar dapat lebih mendorong ide-ide Pak Iman. Betul Pak. Memang hari ini ada program namanya Merdeka Belajar. Jadi anak jangan terlalu dibebani supaya dia nyaman, termasuk
Sekarang kan bagaimana RPP dipersingkat hanya 1 lembar dan sebagainya ini sudah mulai memang terbuka anak-anak dan guru. Nah, mudah-mudahan punya harapan cerah ide-ide Pak Iman bisa masuk. Terus untuk memodifikasi RPP yang ada dengan lebih simpel, boleh nggak dilakukan, Bu, ya? Karena memang ada pertanyaan dari kawan seorang guru, coba lakukan terhadap modifikasi RPP untuk memudahkan kami dalam menyelesaikan hal ini sehingga waktu tidak terbuang dalam hal ini. Itu malah sangat boleh sekali Pak sekarang. Kan kita yang namanya merdeka belajar. Hari ini ketika guru menanya